Ya, akan record dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PI2B. Di sini ada Ibu Anik ya, selaku Kepala Pusat PI2B yang sudah menyediakan fasilitas PI2B untuk sosialisasi sebuah program dari Kominfo yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia, yaitu Digital Talent Scholarship atau kita kenal sebagai DTS. Kemudian tadi juga ada Ibu Fitri ya dari PKA. Terima kasih Ibu. Dan ada beberapa pengajar ya, dosen mungkin yang tidak bisa saya sebutkan, dan rekan-rekan mahasiswa dari Institut Teknologi Indonesia. Terima kasih untuk menghadiri acara sosialisasi terkait program ini ya. Baik, sebenarnya dalam program ini ada dua yang kita kerjasamakan dari Institut Teknologi Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu yang sosialisasi yang pertama yang ini adalah Fresh Graduate Academy (FGA), dan yang kedua ada yang namanya FSGA ya, Vocational Graduate Academy. Cuma sasarannya memang berbeda, tetapi Institut Teknologi Indonesia sebagai panitianya itu gitu. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya coba mengambil beberapa hal penting terkait dengan program ini gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan kenapa muncul program digital talent seperti ini, karena ya ada sebuah roadmap dari Republik Indonesia terkait dengan kompetensi digital masyarakat atau warga Indonesia ya. Jadi untuk mendukung transformasi digital ya dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, ini di sini ada 5 arahan Presiden bagaimana mempercepat, memperluas akses, peningkatan infrastruktur digital, pelayanan internet, integrasi pusat data nasional, bagaimana menyiapkan talenta digital gitu ya. Nah, kita di bagian apa? Di bagian sini menyiapkan talenta digital. Kemudian menyiapkan roadmap untuk transformasi digital di sektor-sektor strategis dan menyiapkan regulasi, pendanaan dan pembiayaan untuk transformasi digital. Nah, ini adalah 5 arahan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kemudian ada 4 sektor strategis terkait dengan digital itu. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua di pemerintahan digital, ketiga ekonomi digital, dan mewujudkan masyarakat digital. Kemudian dari situ ada 6 arahan strategis ya yang harus dilakukan nih. Yang pertama nih, bagaimana membangun infrastruktur digital dan konektivitas, peningkatan kapabilitas digital, kemudian membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi kita ya. Kita kenal Indonesia itu ya banyak penduduknya, jadi bagaimana memberdayakan masyarakat Indonesia dan mengembangkan dunia digital. Kemudian perubahan pola yang tadinya konsumen teknologi menjadi produsen teknologi, kemudian membangun lembaga pemerintahan yang digital ya, yang terintegrasi untuk peningkatan pelayanan publik dan harmonisasi regulasi. Ini arahan strategisnya. Kemudian ada 100 inisiatif utama yang harus dilakukan gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh inisiatifnya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah sekilas portofolio ya untuk Indonesia Digital tahun 2021 sampai dengan 2024. Nah, sebagai landasan atau dasar dari program Digital Talent Scholarship atau beasiswa talenta digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lalu, nah peran Kominfo itu seperti apa gitu kan, latar belakangnya itu. Jadi peran Kominfo ini dia akan menyiapkan talenta digital nasional secara umum
di situ. Nah, bagaimana caranya di Kominfo itu, gitu kan? Bagaimana caranya? Jadi di sini ada beberapa level ya program-program yang dibuat. Yang pertama, gitu kan? Cyber kreasi. Ini ada yang dasar ya, sekitar digital skill, targetnya masyarakat umum. Yang kedua yang intermediate digital skill. Ini targetnya adalah fresh graduate, masyarakat umum sama pekerja dan profesional ya. Yang paling tinggi yaitu adalah digital leader academy. Nah, ini adalah apa namanya? Bagaimana pendekatan pengembangan talenta digital mulai dari dasar sampai pada level advance-nya. Lalu Kominfo sendiri memang dari tahun ke tahun untuk peningkatan talenta digital itu targetnya selalu bertambah. Misal untuk saya berkreasi di sini ditargetkan 5 juta orang. Kemudian yang intermediate digital skill itu 200.000 ya. Dan yang digital leadernya itu ada 400 orang. Itu target untuk tahun 2022. Nah, secara keseluruhan ya dalam jangka waktu tadi itu sampai dengan 2024 itu kurang lebih ya nanti sampai 30 tahun sampai 2030 itu butuh 9 juta orang itu yang memiliki talenta digital. Lalu Kominfo itu kan berinisiatif ya membentuk apa namanya pelatihan-pelatihan gratis yang semuanya dibiayai oleh Kominfo ya di situ. Nah, tema-temanya apa? Banyak ya di sini. Untuk tema-temanya nanti kita akan lihat lebih lanjut. Oke. Talenta atau pelaksanaan FGA ini ya, Fresh Graduate Academy ini itu sudah dilakukan di 2018. Nah, kita Institut Teknologi Indonesia itu baru join di 2019 karena 2018 ini adalah hanya satu program inisiatif saja, ada targetnya 1.000 talenta digital, tapi dari sini ternyata minatnya itu banyak. Akhirnya di 2019 itu Kominfo membuka beberapa akademi ya, ada 4 akademi, FGA, Vocational, Online Academy, sama Coding Teacher Academy. Nah, Institut Teknologi Indonesia sudah bergabung pada program ini sejak tahun 2019 FGA dengan dulu namanya tema yang diambil itu adalah machine learning ya. Selanjutnya di 2020 ya 2020 ini sama juga kita tergabung di FGA juga di 6 akademi FGA. Waktu itu yang dibuka adalah data science ya, data science. Nah, 2021 kemarin ini target talenta digitalnya yang 100.000 ya. Kita masuk di beberapa skema Institut Teknologi Indonesia itu yang pernah ya. Yang pertama adalah FGA sudah pasti. Di FGA ini kemarin kita tahun lalu ada 4 skema, yaitu di 4 skema maaf, ada 4 tema di FGA yang dibuka. IT Fundamental, Network Engineer, kemudian Big Data Using Python, sama Microsoft Fundamental. Nah, itu ada 4 skema untuk tahun 2021 yang lalu. Selain itu, tahun lalu juga kita ada beberapa ya tema yang ikutan itu sifatnya sebagai narasumber, tetapi ya pesertanya itu dari luar. Jadi ada beberapa dosen yang masuk di sini di tematik akademik sama di Government Transformation Academy. Cuma sifatnya ini bukan hanya sebagai pengajar yang diminta di 2 program ini. Begitu pula di tahun 2022 target pesertanya itu naik ya, hampir ini 2 kali lipat dengan 8 akademi yang sama, tapi target peserta yang ini. Lalu bagaimana kondisi dan posisi Institut Teknologi Indonesia di sini? Nah,
Ini dasarnya itu adalah 4 akademi atau 4 tema tahun 2021 yang pernah dibuka itu bisa diselenggarakan kembali di Institut Teknologi Indonesia plus 4 tema tambahan kembali. Nanti kita akan lebih lanjut 4 tema apa saja ataupun tema-tema yang diizinkan untuk diadakan di Institut Teknologi Indonesia. Nah, kalau kita lihat semakin ke sini, ya semakin tahun target pesertanya itu selalu naik. Tahun 2022 ada 200.000, ya 2023 dan 2024 kuotanya sama ya. Ini ditargetkan 200.000 peserta. Seperti itu. Kemudian berikutnya, apa sih program FGA itu gitu kan? FGA ini Fresh Graduate Academy, ya Digital Talent Scholarship ini adalah program pelatihan untuk peningkatan kompetensi digital khususnya di bidang TIK ya. Jadi bagaimana mempersiapkan lulusan, artinya mempersiapkan mahasiswa ataupun yang sudah lulus ya dalam kondisi tidak bekerja memiliki kompetensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi saat ini ya. Oke. Nah, kriterianya apa, siapa saja yang bisa masuk? Rata-rata yang diperkenankan itu adalah pasti fresh graduate ya, lulusan yang belum kerja gitu. Terus kemudian adalah mahasiswa tingkat akhir untuk semua jurusan. Karena FGA ini programnya ada banyak sekali, ada 19 tema untuk tahun 2022 ini, sehingga semua jurusan bisa masuk ya. Itu. Lalu bagaimana dengan mahasiswa tingkat akhir ini? Kalau melihat dari sini ya, D3, D4 seperti itu, ya mahasiswa kalau di D3 itu kan setara dengan semester 6 ya, 5-6 itu. Nah, di situ makanya mahasiswa-mahasiswa yang di atas semester 5, semester 6 itu ya, boleh bisa ikutan untuk FGA. Nanti persyaratannya apa? Biasanya nanti ketika pas masuk gitu kan, daftar di Digitalent, itu nanti peserta yang masih statusnya mahasiswa harus menguploadkan transkrip nilai sementara di bagian ijazah gitu kan, seperti itu. Ini ada batasannya, FGA itu adalah 27 tahun gitu kan ya, statusnya tidak sedang bekerja. Nanti ada form yang bisa diisi biasanya di web pendaftarannya. Ini tujuannya ya, udah pasti peningkatan kompetensi skill dari para peserta gitu kan. Nah, dengan manfaatnya yaitu nanti kita bisa mengakses kurikulum global gitu. Karena apa? Mitra pelatihan FGA itu mitranya dari perguruan tinggi ada tahun 2022 ini ada 56, 11 mitra global ya, ada 10 mitra edukasi teknologi lokal. Nah, jadi setiap perguruan tinggi itu harus bermitra juga dengan mitra global gitu ya. Misalnya Institut Teknologi Indonesia ngebuka tadi Big Data Analytic, kemudian Networking, berarti Institut Teknologi Indonesia harus bermitra dengan mitra globalnya yaitu dari Cisco. Jadi kita sudah ada kesepakatan dengan Cisco atau member akademi dari Cisco. Begitu pula dengan Oracle gitu kan. Seperti itu. Nah, ini mitra pelatihannya kita termasuk salah satunya. Lalu bagaimana nanti pelatihannya? Pelatihannya kalau untuk dengan kampus biasanya nanti ditunjang dengan beberapa metode. Yang pertama adalah self-paced learning. Self-paced learning ini nanti pelatihannya peserta itu akan mengakses modul-modul yang sudah disediakan ya oleh mitra globalnya. Nah, nanti berarti self-paced learning ini butuh yang namanya learning management system. Ya, learning management systemnya itu biasanya menggunakan learning management system dari mitra global itu. Dan kalau misalnya tidak ada, biasanya Kominfo sendiri yang menyediakan LMS-nya dan modul-modulnya diupload di situ. Kemudian yang kedua adalah live sesi, ya Zoom. Biasanya ya seperti ini, rata-rata itu 2x2 ya 2 JP ya. 1x2 JP per hari. 1 JP-nya jam pelajarannya itu 45 menit. Jadi kurang lebih
Setiap hari biasanya itu ada lab sesi sekitar 1,5 jam. Kemudian hand-on lab-nya, ya hand-on lab-nya itu praktek ya, praktek itu dilakukan secara mandiri. Nah, ada beberapa platform dari Mitra Global yang sudah menyediakan virtual lab ataupun software simulasi. Kemudian nanti juga ada grup kelas, ada yang di Discord, mungkin ada yang di WA group, ya nanti tergantung kebutuhan ataupun dari si panitia pelaksana biasanya ya untuk grup kelas. Nah, terus berikutnya ada ujian akhir dan evaluasi. Jadi biasanya di akhir itu ada UTS dan ada UAS-nya lah, istilahnya seperti itu ya, ada UTS dan ada UAS-nya. Itu evaluasi, dan setelah dinyatakan lulus, nilainya bagus gitu kan, nanti biasanya kalau selesai mengikuti aktivitas pelatihan, itu ada sertifikat yang diterima dari Kominfo, yaitu sertifikat completion setelah selesai pelatihan. Yang kedua, kalau nilainya bagus dan rekomendasi, maka akan masuk menjadi kandidat mendapatkan untuk mengikuti ujian sertifikasi internasional dari Mitra Global gitu. Nah, jadi nanti peserta itu akan mendapatkan ujian ya. Jadi ujiannya itu nanti akan dikasih voucher ataupun dikasih rembes dulu ya, nanti diajukan. Lulus tidak lulus pasti akan diganti sama Kominfo. Seperti itu. Selain itu di dalam aktivitas pelatihan ini kita kan pakai Zoom ya. Kalau untuk yang sekarang itu kan online ya. Online biasanya seperti itu, nanti sama Kominfo di akhir itu akan diganti biayanya ya untuk kuotanya gitu. Nah, yang peserta itu jadi mohon diperhatikan kalau nomor handphonenya itu yang terdaftar diusahakan sama terus ya dalam waktu mengikuti pelatihan ketika daftar, jadi jangan sampai berubah gitu. Karena nanti top up-nya ke situ, ke nomor biasanya ke nomor yang didaftarkan di webnya Digitalent. Itu ya untuk aktivitas FGA. Baik. Berikutnya metodenya ya secara umum memang teman-teman perhatikan untuk FGA itu ada kurang lebih 4 batch ya nantinya gitu. Jadi yang pertama dan yang kedua itu mitranya biasanya dengan global test. Nah, di batch yang ketiga ini bermitra dengan perguruan tinggi gitu. Nah, bermitra dengan perguruan tinggi, kemudian nanti ada batch selanjutnya biasanya di akhir tahun. Itu kalau misalnya targetnya kurang, mungkin batch selanjutnya ada ya. Tapi secara umum untuk FGA ini udah ke batch 3. Kemudian ini adalah beberapa apa namanya mitra global ya yang ada, dan ini kampus kita termasuk ke dalam apa salah satu penyelenggaranya, dan ini adalah tema-tema pelatihannya. Oke, tema-tema pelatihan yang dibuka seperti disampaikan di awal. Jadi kita ada Big Data Using Python, itu mitranya dengan Cisco. Nah, sertifikat internasionalnya itu adalah sertifikat pemrograman Python ya. Itu yang nanti akan yang harus lolos. Kemudian ada CCNA Network Engineer dari Cisco juga. Ini kode sertifikatnya CCNA 200 ya. CCNAC ya. Nah, ini dari Cisco ada Cyber Security Operation juga ya, Cyber Ops ini terkait dengan operasional keamanan. Kemudian ada IT fundamental. Nah, sertifikasinya CompTIA. Ini 4 tema ya dari Cisco seperti tahun lalu ya. Tahun lalu kita minus cyber security yang 3 ini ya, itu di open, dipersilahkan ke Institut Teknologi Indonesia. Kemudian ada Azure ya for beginner ini yang sekarang cuman dibatasi 3 ya, ada Azure Fundamental, Data Fundamentals, dan AI Fundamental. Jadi lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ada 4 topik di Azure.
Kemudian ada tambahan yang baru, yaitu ada AI dengan machine learning di Java, ya. Kemudian ada Java programming, dan ada project management dengan Primavera. Nah, bagi mungkin yang non IT, ini informasi yang saya sebutkan tadi adalah tema-tema atau skema pelatihan yang di open atau dipersilahkan untuk IT buka gitu kan dari Kominfo-nya. Nah, lalu bagaimana dengan kesiapan dari Institut Teknologi Indonesia? Secara umum dari sisi pengajar yang sudah ready dan siap itu memang dari yang tahun kemarin ya. Dari Big Data, CCNA, IT Fundamental, sama Azure itu sudah pasti sudah ready. Kemudian yang Cyber Ops, AI, Java, dan Project Management itu juga para instrukturnya sedang melakukan TOT gitu kan, dan ready juga ya di sini. Jadi kalau misalnya saran kami adalah teman-teman memilih tema-tema yang diselenggarakan di Institut Teknologi Indonesia supaya tentunya kan kita berapa istilahnya ya dengan 56 mitra lain gitu ya. Kita juga secara ini bersaing gitu kan untuk bagaimana penyelenggaraan kegiatan ini ya, pelatihan digital itu dari sisi peserta, nanti dari sisi kualitas hasil lulusan output, dan alhamdulillah di tahun kemarin itu dari kita banyak yang diberikan akses untuk sertifikasi internasional karena nilainya rata-rata di atas 60. Jadi kemarin jadi dari instrukturnya itu memang menekankan untuk self learning-nya terutama untuk nilai-nilai ini ya, nilai-nilai yang harus ada gitu kan di LMS itu dipenuhi semua. Jadi rata-rata 90-an lah. Nah, di atas 90 itu nanti biasanya akan bersaing dengan kampus lain gitu kan. Ya, sehingga di kita ada beberapa pelatihan yang hampir ya, dari 2 kelas misalnya, satu kelasnya itu gitu kan di apa? Dikasih voucher untuk mengambil sertifikat internasional gitu kan. Seperti itu. Nah, itu pengambilan sertifikat internasional itu opsional ya. Kalau dari kami sih sangat mengharapkan untuk diambil, tapi kalau dari nanti peserta mau diambil tidak ya tidak apa-apa. Dan di situ juga ada waktunya ya. Ada tidak sepanjang tahun bisa, tapi ada waktu deadline-nya ya. Kapan harus diambil, karena apa? Keuangan Kominfo itu juga harus ini ya, tutup buku di akhir tahun gitu. Oke, sesiapnya biasanya seperti itu. Oke, itu tema pelatihan ya. Tadi kita sudah bahas juga terkait aktivitasnya. Ya, kemudian hal-hal penting kesuksesan di dalam pelaksanaan Preskidet untuk peserta itu gimana? Karena para peserta nantinya itu kan akan diberikan pengganti pulsa gitu ya. Nah, jadi presensi itu bagian yang penting. Kalau misalnya nanti tidak bisa hadir, dikomunikasikan dengan admin kelasnya. Live sesi, penyelesaian tugas, exam yang ada di LMS, ya, itu jadi bagian penting juga karena ini menentukan nilai, ya, menentukan nilai. Pokoknya nanti ada syarat dan ketentuan dari Kominfo juga nanti diperhatikan. Nah, rekan-rekan sekalian, karena ini pelaksanaannya kapan sih gitu kan? Pelaksanaannya itu ada sekitar bulan depan, yaitu di Juli sampai dengan Agustus, kurang lebih 2 bulan itu ya, di masa liburan, sengaja diambil di masa liburan itu ya, di Juli Agustus itu kita bisa mengikutinya ya. Jadi nanti walaupun di IT mungkin ada pertengahan Juli itu kan bentrok misalnya masih dengan ujian, itu tidak masalah ya. Karena nanti bisa kita diskusikan kalau sesama itu kan sama IT misalnya live sesinya bisa diubah-ubah, kemudian nanti yang terpenting adalah teman-teman bisa menyelesaikan materi di mana di LMS-nya gitu kan sesuai dengan target gitu. Nah, bulan Agustus kan kosong, bisa dikejar lebih lanjut. Oke. Kemudian nanti ya untuk skemanya misalnya saat live sesi itu harus nyala kamera dan lain sebagainya.
Jadi kita ada bukti-bukti yang harus dikirim ke Kominfo, yaitu recording pengajar, foto. Ya, untuk menyalakan kamera biasanya bisa full kalau internetnya bagus, tapi kalau tidak ya ketika pas sesi awal dan sesi akhir untuk pengambilan dokumentasi. Seperti itu biasanya untuk pelatihan-pelatihan online ini. Itu terkait dengan apa namanya Kominfo ya, FGA ini. Nah, selain itu gitu kan, selain pelatihan ini gratis, jadi teman-teman nanti setelah selesai biasanya akan dihubungi untuk ada pelatihan lanjutan atau pelatihan tambahan, yaitu mendapatkan pelatihan soft skill dan personal branding. Oke. Kemudian nanti akun teman-teman juga bisa diintegrasikan dengan Simonas. Simonas ini adalah satu portal lowongan pekerjaan yang disediakan oleh Kominfo. Jadi setelah selesai kegiatan pelatihan ini, nah bisa apply atau nanti mitra-mitra perusahaan Kominfo itu bisa mengambil talenta-talenta digital hasil lulusan daripada program FGA ini direkrut melalui platform Simonas ini. Gitu. Jadi ini sudah terintegrasi ya, sudah terintegrasi. Jadi mulai dari pelatihan secara technical skill gitu kan, tidak dipungut biaya, gratis gitu kan. Nanti ada pergantian pulsa ya, biaya komunikasi. Setelah selesai mengikuti pelatihan nanti dapat sertifikasi completion dari Kominfo dan kesempatan mendapatkan sertifikasi global ya atau sertifikasi internasional, kemudian ditambah lagi mengikuti pelatihan personal skill ya untuk branding dan soft skill-nya. Oke, setelah itu nanti bisa join di portal lowongan kerja Simonas ini. Jadi satu garis ya sampai nanti bisa apply atau mendapatkan pekerjaan. Itu dari program Fresh Graduate Academy. Nah, ini adalah timeline-nya ya khusus untuk kita. Jadi untuk pendaftaran itu sudah dibuka dari 23 Mei sampai dengan 15 Juni. Ya. 15 Juni itu berarti 5 hari lagi ya, 5 atau 6 hari lagi, 5 hari lagi. Nah, kemungkinan itu ada extend, paling bisa biasanya extend itu 1 minggu ya. Jadi kalau misalnya ini extend yaitu ke tanggal 22. Tetapi jangan nunggu extend kalau saran saya, karena biasanya ya setelah ini kita ada verifikasi akun gitu ya. Verifikasi akun dan harus ada hal-hal lain yang harus dipersiapkan, maka teman-teman sekalian sebaiknya juga harus join. Siapa tahu nanti first come first serve gitu. Kalau temanya yang paling banyak, misalnya di big data gitu, temanya kan banyak tuh, maksudnya temanya banyak, peminatnya biasanya banyak. Biasanya kalau prioritasnya itu kan, kalau kata panitia, itu yang daftarnya duluan, yang diprioritaskan gitu. Ya, daftarnya duluan yang diprioritaskan kalau misalnya lolos. Kemudian yang kedua ada verifikasi berkas. Jadi kita ketika daftar itu kan upload berkas ya. Misalnya ijazah, misal kalau yang lulus S1 gitu kan. Kalau yang mahasiswa nanti transkrip nilai gitu kan, diupload di situ. Nanti diverifikasi. Kalau misalnya sudah terverifikasi, yang harus diperhatikan kita mengikuti tes substansi ya. Nah, tes substansinya ini langsung ya. Jadi setelah dinyatakan verifikasi berkas oke, nanti ada link untuk mengikuti tes substansi. Tes substansi itu apa? Itu hal dasar aja ya, pengetahuan umum ya yang harus kita ikuti ya. Nah, kita ikutin tesnya, soalnya multiple choice biasanya. Setelah itu tes substansi selesai, nanti tanggal 4 Juli itu ada pengumuman siapa saja yang lolos untuk mengikuti pelatihan. Nah, nanti untuk awal pelatihannya ini bervariasi nih, disesuaikan biasanya dengan kampusnya.
Kalau dari jadwal Kominfo itu bisa dimulai dari tanggal 11 Juli gitu ya. Nanti kita kalau misalnya di Institut Teknologi Indonesia itu akan menyesuaikan dengan misalnya apakah di pertengahan Juli gitu kan atau di akhir gitu kan. Nanti kita lihat terkandung skema-skemanya yang kita dapat gitu. Jadi nanti apakah tadi ke-8 skema itu dibuka semuanya pesertanya ada atau tidak. Nah, nanti bergantung pas pengumuman ini tanggal 4 Juli. Itu ya. Bisa saja ada yang tidak, jadi nanti sistemnya subsidi. Misalnya di pelatihan tema 1 pesertanya kurang karena untuk membuka kelas istilahnya seperti itu minimal itu ya yang harus tetap ada satu kelas itu dari 15 sampai 25 gitu kan pesertanya. Kalau misalnya kurang, maka nanti akan apa namanya? Ke kampus lain kan. Nanti dari kampus lain juga akan masuk ke kampus kita gitu kan. Jadi ada sifatnya pertukaran gitu ya. Seperti itu, pertukaran tema di situ. Jadi pelatihannya dari Kominfo dimulai dari 11 Juli, kita bisa menyesuaikan, cuma nanti selesainya itu misalnya di Agustus atau September, nanti biasanya kita atur schedule waktunya supaya bisa sama, karena mulai sertifikasi itu di bulan September sampai November. Jadi untuk sertifikasi apa ini? Sertifikasi global ya, itu bisa diambil sampai akhir November biasanya. Nah, sampai akhir November, di Desember itu biasanya pergantian-pergantian kalau misalnya yang mengharuskan uang diganti gitu kan, itu di November itu sudah diselesaikan berkasnya, di Desember biasanya cair gitu. Seperti itu ya untuk timeline dari FGA ini. Nah, ini yang di perguruan tinggi ya di kita. Yang pertama, langkah-langkahnya teman-teman itu bisa daftar ya melalui website digitalent.kominfo.go.id ya. Kemudian nanti cari skema FGA ya. Cari skema FGA di sini. Nah, kemudian setelah daftar gimana registrasi ya? Diharapkan pertama ketika daftar ini yang harus diperhatikan dalam mengisi biodata, pastikan emailnya adalah email yang sering dibuka. Yang kedua adalah nomor handphonenya diusahakan nomor handphone yang tetap. Ya, karena nanti berbasis datanya itu akan mengecek ya untuk pergantian nomor handphone itu pergantian pulsa itu ke nomor handphone yang sudah terdaftar. Itu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan dikunci itu dari nomor KTP juga gitu kan. Oke. Nah, setelah melakukan pendaftaran, ngisi form dan lain sebagainya, nanti peserta apa namanya? memilih ya, memilih tema di sini tuh, masih dalam proses pendaftaran. Peserta memilih tema gitu ya. Kemudian yang ingin diinginkan daftar, nanti ada verifikasi berkas dan lain sebagainya. Setelah itu nanti lakukan pretest. Nah, pretest itu adalah tes substansi tadi gitu ya. Tes substansi, kemudian nanti akan ada pengumuman di web atau nanti akan dapat di email. Kemudian lakukan onboarding class, masuk kelas pertama ya, bergabung di apa namanya di LMS dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya persiapan gitu. Nah, pada saat pelaksanaannya nanti mulai kelas sesuai dengan jadwal di kampus masing-masing seperti itu ya. Kemudian setelah selesai kelas biasanya nanti teman-teman juga akan dikirimi survei untuk mendapatkan certificate of completion ya. Oke, nah nanti kita coba untuk lihat tata cara pendaftaran FGA seperti apa. Nanti ada linknya di sini ya. Ini di Kominfo tata cara daftar FGA. Oke, nanti kita lihat. Oke, sepertinya selesai ya. Ini adalah player yang apa? Ya, player yang disebar oleh Kominfo. Sambil nanti saya buka untuk tata cara pendaftaran, jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan program yang pertama, dipersilahkan ya. Ada yang mau ditanyakan, langsung aja kita ngobrol untuk apa namanya
program FG ini? Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu bisa saya sampaikan atau ada yang kurang mungkin Izin dari. bertanya. Silahkan. Saya Andrew Bernard dari Teknik Elektro. Ini mau tanya, ini kan di keterangannya itu kan kita ini diwajibkan ya kalau nggak salah ya program ini ya FGA sama ini ya. Ya, diharapkan bisa, Pak. Oh, Gimana? enggak. Soalnya kalau misalnya ini kebijakannya diwajibkan itu bagaimana kalau misalnya kita tidak diterima? Apakah enggak mengganggu kayak administrasi kita seperti kelulusan dan sebagainya? Soalnya kalau saya baca-baca sih di si akad ya itu perintahnya diwajibkan ini ada di poin ke berapa itu saya lupa kayak gitu sih. Soalnya kan ada tes seleksi juga masalahnya kita kan juga nggak tahu kita ini peluangnya diterima atau enggak gitu. Apa cukup memberikan bukti aja kalau kita sudah mengikuti program gitu atau bagaimana? Itu aja sih Pak. Baik, di ini aja, Pak, di join aja dulu daftar gitu kan. Nanti masalah seleksi itu kan panitia pusat sih. Jadi dari kita itu hanya pertama ya memberikan informasi gitu kan, ada peluang bagus nih pengembangan talenta digital. Kampus kita apa namanya sudah dipercaya kurang lebih dari tahun 2019 sampai 2002 untuk kegiatan ini gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian manfaatnya juga sudah banyak dirasakan oleh alumni-alumni yang dari apa jalur-jalur ini di apa talenta digital ini seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk yang mahasiswa gitu kan, ya untuk yang mahasiswa diharapkan yang akhir, terutama yang akhir ya, mahasiswa-mahasiswa yang akhir itu bisa join register di program ini gitu. Nanti biasanya gitu kan akan ada apa namanya tertarik, oh tahun ini misalnya, kalau misalnya dia masih semester 6 nih, tahun ini saya program semester ini, tahun misalkan tahun depan kan ini rencana sampai tahun 2024 nih, tahun 2023 misalnya ada lagi saya pakai track yang ini, pakai tema yang ini gitu, kadang seperti itu ya. Jadi kami di sisi panitia sih mengharapkan dukungan dari mahasiswa untuk menyukseskan ini ya, kegiatan ini itu, supaya apa namanya kita ya bisa apa namanya tetap bisa dipercayalah, antusiasmenya juga. Jadi dari Kominfo bagus gitu kan, karena di setiap akhir itu kan kita ada evaluasi, yang evaluasinya juga cukup bagus ya untuk performa kampus kita. Artinya dari nanti biasanya ini dinamika ketika pelatihan ya, memang kita tidak bisa ketika yang daftar misalnya 100 orang kemudian sampai akhir itu juga ada 100 orang, tapi ada dinamikanya apa, terutama untuk yang fresh graduate. Jadi ketika misalnya saat ini daftar, kemudian belum bekerja, tiba-tiba selama pelatihan ini dia apply pekerjaan gitu kan, tiba-tiba diterima kerja gitu ya, yaitu tetap apa namanya pasti dari kehadiran lab sesi kalau dia kerja gitu kan, itu akan berkurang. Tapi setidaknya dia sudah punya manfaat dari dianya ya, dia sudah punya sebuah apa namanya akun di LMS Global Test yang bisa dipelajari kapan saja gitu. Satu. Nah, dari sisi kita penyelenggara panitia, ya kita ada alasan yang jelas gitu, ketika misalnya dari 100 misalnya jadi 75, yang 25 orang ini ketidakhadirannya ketika live sesi gitu kan. Biasanya yang dipandang itu di live sesi, ketidakhadiran live sesinya kenapa, itu adalah alasan yang jelas gitu. Jadi selama ini di kampus kita performance untuk live sesi, untuk kuota sampai akhir itu ya di antara 80%-an ya, masih oke ya. Masih oke gitu. Ada juga memang kalau kita diskusi antar VIC kampus gitu, yang tadinya 20 di satu kampus gitu kan, tiba-tiba di akhir itu yang aktif itu hanya 5 gitu. Ada yang seperti itu. Nah,
Itu saya tambahkan gambarannya ya terkait Oke. dengan informasi ini. Ya sudah jelas sih untuk Ya, penyampaian nanti udah ada informasinya udah jelas kok. Cuma itu aja sih saya tanya. siap, siap. Baik, ya. Terima kasih banyak atas Ya, jawabannya. ada lagi Mau yang tanya Pak, mau? Ya, silakan. kalau misalnya untuk kelas PKP yang sudah bekerja itu mending diambil atau gimana Pak? Baik. Untuk kelas PKP ya, emang Iya kalau Pak. sudah bekerja mah agak susah ya, karena syarat utama di situ memang belum bekerja, kecuali teman-teman di kelas PKP-nya itu istilahnya belum bekerja gitu, tapi ngambil kelas PKP itu boleh gitu. Karena salah satu hal yang harus diuploadkan itu adalah keterangan tidak bekerja, kalau tidak salah ada formnya itu. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman PKP sebagai freelancer atau hanya pekerjaannya tidak fix gitu kan, mengharuskan hadir tiap hari gitu kan, itu kemungkinan masih bisa ya. Jadi masih bisa, dan diutamakan cari topik yang menunjang skill gitu di pekerjaan itu. Seperti itu, Mas Denil. Baik Pak. Ada lagi? Pak, maaf. Sebelumnya saya Revanza dari Informatika. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Apa ini dapat konversi ke SKS atau tidak, Pak? Baik. Untuk yang ini, program FGA ini itu tidak dikonversi ke SKS ya, tapi kalau misalnya ini beberapa mungkin dosen yang menginginkan itu karena ini misalnya ada keselarasan. Nah, ada keselarasan dengan misalnya mata kuliah seperti itu. Karena kan sampai bulan Agustus ya. Jadi nilai yang fix itu biasanya diupload ke PDDikti itu di bulan September gitu. Ya bisa diusulkan, saya ikutin ini bisa menambah istilahnya apa ya, nilai mata kuliah itu bisa diajukan. Dan kadang dosen juga di tahun-tahun yang lalu ada yang seperti itu, gitu ya. Nah, karena programnya berbeda. Yang dikonversi ke mata kuliah itu ada namanya program JTS juga namanya talent scouting. Ya, talent scouting ini mirip seperti MBKM, cuma memang diseleksi dulu ya, beasiswa semester anak mulai semester 5 gitu. Ada programnya khusus. Nah, kalau itu mirip seperti MBKM yang talent scouting. Cuman biasanya di awal semester, ya di awal-awal semester karena pelaksanaannya selama 6 bulan ya, seperti kuliah MBKM. Untuk yang program talent scouting. Kalau ini programnya kan cuma 2-3 bulan. Begitu Mas. Ya. Baik. Biasanya kalau di dosen-dosennya itu yang ngikutin pelatihan ini bisa konversi ke ini ya, konversi ke apa? Ke nilai mata kuliah. Ya, hasilnya itu harus diapresiasi karena misalnya kita effort, misalnya selaras gitu ya. Selaras biasanya dosen itu suka mendata gitu, siapa-siapa yang ikut, selaras hasilnya. Kalau misalnya dia mata kuliahnya, misalnya dosennya tidak mengajar di situ kan dia bisa dapat informasi dari apa? Dari dosen pengajarnya gitu kan, meminta informasi gimana progresnya, oke. Nanti nilai itu biasanya ada perubahan. Bisa seperti itu. Yang kedua, ini bisa dimasukkan sebagai apa? SKKPI ya. Syarat apa namanya tuh kalau di PKA itu. Karena biasanya di sebelum sidang itu kan harus ada ini ya, surat pendamping ijazah lah. Surat keterangan pendamping ijazah ya, Bu. Apa? Ya. Nah, Ibu Nopi nih dari PKA. Ya. SKKM, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah nih ada ibunya di sini nih. Ini bisa kalau kita sudah selesai completion dapat sertifikat dari Kominfo, itu bisa diajukan. Ya. Bisa diajukan ke situ.
Itu. Ada lagi? Jadi kita bisa Pak, matchingkan. mau bertanya, Ya. untuk pelatihannya dilakukan jam berapa ya? Nah, Sore kah atau pagi? baik. Untuk pelatihan, nah, kalau di Institut Teknologi Indonesia itu pelatihannya rata-rata ya dari tahun yang lalu itu dilakukan sore ya 1:30 sampai 2:30 ya, atau atau 2:30, jam 2:30 sampai jam 4 gitu. Kalau ini rata-rata di jam segituan sore kalau di IT. Kecuali misalnya teman-teman ngambilnya yang di luar IT, itu tergantung kelasnya juga gitu. Kadang-kadang ada yang pagi ya jam 8 sampai jam 9:30 gitu kan. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang mungkin ada yang malam gitu. Jadi tergantung nanti dengan instrukturnya. Tapi untuk pengalaman di Institut Teknologi Indonesia itu sore hari jam 14.30 sampai jam 16. Atau mau dimajukan jam 13.30 seperti itu bisa. Rata-rata sih di jam 14.30 sampai jam 16. Rata-rata ya. Kalau itu 2 JP, 2 jam pelajaran, atau 90 menit. Begitu. Oke Pak, makasih. Ya. Nanti kalau misalnya kesepakatan, karena ada saat sesi onboarding ya. Ada saat sesi onboarding itu saat ketemu pertama kali dengan instruktur, bisa kesepakatan antar kelas gitu. Kelasnya diubah misalnya tidak pagi misalnya, udah malam aja gitu. Sepakat kelas semuanya malam ya, malam gitu. Itu bisa dikoordinasikan ya dengan kalau nanti dapat instruktur dari Institut Teknologi Indonesia. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, nanti sambil jalan saja ya. Jadi untuk alur pendaftarannya, nah tadi sudah disampaikan ya, yang secara umum di sini yang pertama ya, kita lengkapi formnya ya, mulai dari informasi pribadi kita, alamat, pendidikan, pekerjaan biasanya dikosongkan gitu kan, biasanya sebagai mahasiswa bisa itu. Kemudian masuk ke yang kelima itu tahap pemilihan pelatihan. Di websitenya masuk ke digitalent.kominfo.go.id ya, langsung saja klik tombol daftar di sini ya. Kalau mau lihat-lihat juga sebelum masuk daftar ya, nanti pilih menu, kemudian pilih skema pelatihan itu yang FGA. Nanti akan muncul di sini informasi-informasi pelatihan FGA itu apa saja. Baik, berikutnya nanti setelah tombol register tadi atau daftar dipilih akan dibawa ke halaman nomor register seperti ini ya. Nah, kita daftar baru nih. Lalu bagaimana kalau misalnya yang sudah ada gitu, ya mungkin sudah mengikuti pelatihan, ya tinggal buka ulang aja, lupa passwordnya. Biasanya ketika masuk ke login ini ada menu untuk lupa password ya, tinggal di retrieve aja passwordnya. Oke, sekarang tampilan ininya baru ya, jadi ini akunnya integrasi dengan Simonas, dengan beasiswa Kominfo. Ini biasanya beasiswa dari pemerintah untuk ke jenjang studi lebih lanjut biasanya. Akun Digitalent, akun Simonas, ini dalam satu akun. Jadi nanti pengunciannya dari NIK biasanya. NIK email gitu. Itu ya, nama sesuai KTP, masukin NIK, masukin nomor handphone. Ingat nomor handphonenya kalau bisa selama pelatihan jangan sampai berubah gitu kan. Nah, email yang sering dibuka karena informasi segala macam dari sini biasanya ada notifikasi atau konfirmasi ke email. Passwordnya ya, perhatikan pembuatan passwordnya minimal 8 karakter. Itu
ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Oke, 2 kali passwordnya, kemudian verifikasinya pilih salah satu, mau email apa nomor handphone, kemudian checklist ini ya, I am not robot, captcha-nya, kemudian klik tombol daftar. Baik, oke, setelah verifikasi ke email biasanya ya kita klik verifikasi, kemudian kita coba login ke halaman Digitalnya ya. Nah, lengkapi halaman informasi pribadi. Ini kita lengkapi ya. Kita lengkapi ya, kontak darurat ya, kita lengkapi upload KTP dan lain sebagainya. Pokoknya kita lengkapi aja semua form-form yang bisa diisi gitu. Oke. Ya, ini pendidikan ya, tahun masuk. Nah, unggahan ijazah ini mungkin nanti bisa teman-teman verifikasi dengan transkrip nilai sementara ya, yang untuk yang ijazah ini. Tahun masuk, program studi apa bisa dipilih, itu IPK-nya yang IPK yang ada di transkrip saat ini gitu. Gitu. Oke. Kemudian pekerjaan ya pilih di kalau yang mahasiswa ya pilih mahasiswa. Ya, kalau yang belum bekerja bisa pilih yang belum bekerja gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian selesai ya. Kemudian nanti masuk ke akademi FGA, pilih tema. Ya, kita pilih tema. Dipilih tema itu, ini akunnya harus login dulu ya untuk pilih tema itu, karena kalau tidak login nanti akan hanya tampil nggak bisa dipilih. Walaupun kita buka langsung websitenya, ketika pilih ini biasanya akan diarahkan ke halaman login. Jadi yang harus diperhatikan itu apa ketika memilih tema? Pertama, diklik temanya lebih lanjut, ya, lihat selengkapnya, lihat informasi yang ada di situ, kemudian di situ ada silabus, download silabusnya. Kalau itu menarik, silahkan, dan kita percaya dari tema itu akan menambah technical skill kita, silahkan daftar pelatihan itu ya, daftar pelatihan. Atau misalnya ada satu tantangan baru gitu kan, kalaupun kita belum mengerti sama sekali dari tema itu, tapi ini menarik nih, saya minat, daftar pelatihan gitu kan, daftar pelatihan. Tidak ada salahnya ini untuk dicoba ya, yang digital seperti ini. Nah, ketika daftar pelatihan di sini ya, perhatikan status pendidikan terakhir, nanti di checklist S1 ya. Nah, di sini ijazahnya itu apa kalau mahasiswa? Transkrip nilai saja. Ya. Yang lainnya yang opsional bisa tidak diisi ya. Jadi zona waktu saat ini juga penting, WIB, WITA, dan WIT. Jadi kalau teman-teman WIB, ya di WIB aja di checklist, status saat ini bisa sedang kuliah, atau yang sudah lulus belum bekerja, lulus belum bekerja, atau pernah bekerja atau paruh waktu. Nah, yang PKP mungkin yang paruh pekerjaannya tidak intens setiap hari bisa memilih salah satu yang ada di sini. Di sini juga bisa. Gitu. Oke. Kemudian sudah ya, tinggal itu tunggu aja setelah selesai mengisi pendaftaran ini formnya. Kalau hasil verifikasi berkas dari panitia pusat, jadi bukan kita ya yang memverifikasi lulus tidak lulus, untuk berkas itu bukan dari kita, dari Institut Teknologi bukan, tetapi dari Kominfo-nya. Tunggu aja notifikasi di email lulus, baru nanti masuk login lagi ke akun Digitalnya ini untuk melakukan tes substansi seperti itu. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, kami berharap tema-tema yang di IT itu yang sudah disampaikan di awal tadi ya, tema-temanya itu bisa penuh ya. Oke, yang favorit yang mana? Yang favorit, yang banyak pendaftar itu, kalau tahun lalu ya, itu di
big data using Python itu pesertanya ngebludak, hampir nggak bisa ini ya, nggak bisa ngebuka kelas. Pesertanya banyak. Jadi seperti tadi di daftar ya, saya akan tunjukkan pelatihan-pelatihannya saja. Jadi kalau tahun ini itu global. Kita pilih temanya global. Nanti panitia yang akan menentukan dia masuk ke kampus mana gitu. Kalau lulusan atau ada pilih Institut Teknologi Indonesia, harusnya masuk ke Institut Teknologi Indonesia kita. Ya. Nah, kalau secara kemarin keseluruhan ya, untuk tema-tema yang banyak diminati itu, yang pertama itu jam big data. Kita tahun lalu instrukturnya kurang gitu kan, jadi diminta itu ngebuka 2 kelas, tapi kita hanya bisa 1 kelas gitu. Yang kedua, nah, adalah Microsoft Azure. Tahun lalu kita buka 2 kelas. Nah, ini lihat kuotanya 1.500 ya. Nah, itu biasanya melebihi. Ya, mau dibuka dulu juga ditawarin bisa nggak 3 kelas. Ya, instrukturnya cuman bisa ya bertiga gitu, 2 kelas gitu. Ditangani sama 3 orang instruktur gitu. Nah, yang lain juga bisa. Nah, yang mau Java, kita buka Java juga nih. Kuotanya banyak Java ya. Java Foundation sama Java programmingnya. Itu. Ini yang kita buka. Kemudian jadi dipilih-pilih ya. Nah, ini belum ada. Jadi temanya yang ada di sini aja. Oke. Contoh misalnya yang CCNA ya. Lihat selengkapnya, perhatikan. Pendaftarnya itu sampai 2.000 sekarang, kuotanya ya. Ini berarti favorit ini CCNA. Kita juga kemarin kuota mengajukan 1 kelas, tetapi karena kita punya ada 3 instruktur itu bisa semua gitu, akhirnya kita buka 2 kelas saja sesuai dengan ini. Jadi instrukturnya bisa selang-seling. Untuk yang CCNA ini, mitra pelatihannya juga banyak. Oke, ini CCNA untuk yang networking. Ini masuk ya. Nah, bagi yang sudah belajar networking untuk bisa lanjut ya. Fokusnya kalau misalnya nih untuk mahasiswa informatika nih di networking, karena materi networking sudah dipelajari, jadi fokusnya adalah menyelesaikan modul live sesi yang sudah ada dengan target bisa sertifikasi internasional CCNA ya. Targetnya itu. Jadi perhatikan, lihat detail silabus ya. Detail silabusnya. Kemudian kalau sudah oke bisa daftar pelatihannya. Klik tombol yang ada di sini. Seperti itu kira-kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kami merekomendasikan supaya bisa atur waktu dan lain sebagainya adalah pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan di Institut Teknologi Indonesia, mulai tadi dari CCNA, Big Data, Microsoft gitu kan, seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah jelas? Ini ada mahasiswa semester awal tidak? Ada? Ada Pak Ramli. Ada. Nah, ada. Kalau dilihat dari partisipannya sih ada. Ada. Saya semester awal nih, berarti belum bisa nih ke sini. Boleh. Jadi untuk yang semester-semester awal itu ada bisa mengikuti peluang yang ada di Vocational Graduate Academy. Ya. Yang Vocational Graduate Academy ini coba di sini ya. Nah, informasinya kita ada 2 yang dibuka ya, yaitu Junior Network Administrator sama Video Editor.
kalau ya kami tetap merekomendasikan untuk kedua pelatihan ini ya, untuk mahasiswa semester awal itu join di sini, gitu kan, entah di video editor atau di network gitu. Terutama mungkin teman-teman yang sudah alumni SMK, PKJ atau di SMK yang ada kaitannya dengan IT bisa mencoba di sini. Oke, ini sertifikasinya apa? Sertifikasi SKKNI kalau yang ada di sini untuk yang FSGA itu, ya, yang vokasional. Jadi roadmap-nya tahun ini misalnya untuk mahasiswa awal mengikuti CNA, kalau yang network ya skemanya nanti tahun depan ketika FGA dibuka langsung masuk ke pilihan yang di sini ya, networking-nya. Tahun depannya lagi misalnya masih ada, pilih misalnya yang cyber ops-nya gitu. Nah, jadi kalau itu track-nya bisa, yang programming-nya bisa di Python, tahun berikutnya nanti misalnya di Java atau di tema yang lain gitu. Ya, biar bisa beragam kayak apa pengalaman di pelatihan ini. Ini untuk FSGA ya, kita dipercaya untuk buka 2 pelatihan ini. Jadi bisa langsung registernya karena yang di sini per balai pelatihan beda ya. Ini sedikit beda pelaksanaannya. Jadi ada kalau kalau misalnya FGA itu adalah dari pusatnya Kominfo, kemudian ke kampus. Kalau di sini yang vokasional itu dari pusat Kominfo, kemudian ke balai pelatihan dan pengembangan, ya. Kemudian dari balai pelatihan pengembangan baru ke kampus gitu. Jadi kita nanti kontraknya kampus itu dengan balai pelatihan. Karena apa? Mereka yang nanti dari sini yang akan melakukan uji sertifikasinya. Ya, kerjasama dengan BNSP atau lembaga pelatihan yang lain untuk uji sertifikasi bagi peserta-peserta pelatihan vokasional. Ya, itu peluangnya ya untuk yang ini semester-semester awal di vokasional. Ya, silahkan tambahkan portofolio pelatihan, nambah keilmuan dari program-program yang sudah Institut Teknologi Indonesia sediakan ya, kerjasama dengan dengan Kominfo. Bukan mumpung ya, selagi ini dibuka di FGA ataupun FSGA, kita manfaatkan seoptimal mungkin. Karena kalau misalnya ini ya, teman-teman nanti sudah mau di luar sana gitu kan, mau ikut pelatihan di lembaga pelatihan, biaya untuk kegiatan ini bisa jutaan. Ya, CCNA itu bisa jutaan. 7,5, ada yang 12, apalagi yang profesional itu bisa belasan juta ya. Ya, carilah informasi di luar sana gitu kan untuk pelatihan-pelatihan ini. Nah, sekarang kampus fasilitasi, tinggal mahasiswa memanfaatkan peluang itu, nanti akan diarahkan tracknya harus seperti apa gitu kan, untuk supaya optimal di pelatihan ini ya, supaya nanti teman-teman bisa dapat portofolio dan siap gitu ya dengan kalau misalnya ada pekerjaan gitu kan di luar sana. Materinya kalau untuk yang fresh graduate academy ya, itu materi-materi yang semuanya dari kurikulum mitra ya, kurikulum mitra gitu. Jadi kadang-kadang memang di sini product oriented, mempelajari satu mitra, dari satu mitra seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Sudah cukup? Atau ada tambahan dari Bapak Ibu pengajar mungkin yang join? Ada? Sudah cukup? Bu Anik masih ada, Bu Anik?
Dari saya mungkin kalau boleh Pak Ramli. Silakan Pak Bram. Mohon maaf ini lagi di rumah sakit jadi agak ini ya, enggak optimal. Untuk mengenai fasilitas yang diperoleh dari Kominfo-nya apa sudah dijelaskan Pak Ramli? Ya, tadi sudah ada fasilitas yang pertama ya, nanti takut lupa saya Pak. Pertama, kalau fasilitas pelatihan LMS pasti akan join ya. Kemudian yang kedua, nanti kalau mengikuti semua selesai ada Certificate of Completion dari Kominfo. Yang ketiga, nanti ada fasilitas uang pengganti pulsa ya. Betul. Kemudian yang keempat itu nanti ada fasilitas untuk mendapatkan sertifikasi internasional. Yang kelima ada fasilitas nanti setelah selesai pelatihan mengikuti pelatihan soft skill ya, soft skill. Betul. Sama personal branding, bikin CV, bikin apapun dan pelatihannya di situ. Kemudian yang keenam nanti bisa fasilitas untuk join dengan portal kerja Simonas dari Kominfo. Jadi talenta digital yang sudah masuk di Kominfo di pelatihan ini sudah teregistrasi dan ketika masuk ke aplikasi Simonas itu kan sudah terdaftar ya. Jadi bisa apply di situ atau nanti rekomendasi Kominfo dari mitra mitra perusahaan bisa mengajukan gitu. Simonas itu di antara fasilitas-fasilitasnya Pak. Oke, jadi banyak ya memang fasilitasnya. Jadi mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini mungkin satu hal yang bisa saya tambahkan adalah bahwa untuk dapat memperoleh kesempatan sertifikasi internasional dari vendor atau dari mitra atau istilahnya global tech kalau dari Kominfo seperti Cisco, Oracle, Microsoft dan semacamnya itu adalah certificate of completion-nya itu baik hasilnya. Nah, itu nanti dari pengajar akan membantu gitu ya. Dari instruktur akan membantu sehingga paling tidak Anda dapat certificate of completion-nya itu hasilnya baik 100%, sehingga semuanya akan dapat kesempatan untuk mengikuti sertifikasi internasional ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau kita berbicara sertifikasi internasional, terlepas dari dapat atau enggaknya, lulus atau enggaknya, biaya yang diperlukan itu kan mahal. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Ramli tadi, memang kalau Anda ambil sepaket antara pelatihan dengan sertifikasinya memang bisa jutaan ya, di atas 5 juta. Nah sekarang ini kan gratis. Nanti kalau sertifikat completion-nya hasilnya baik, Anda ikut sertifikasi internasional pun juga dibiayai negara, dibiayai Kominfo. Jadi ya nggak lulus ya nggak apa-apa, dong bayarin ini kan. Ya paling nggak Anda dapat pengalaman gitu kan. Ini kesempatan ya, kesempatan karena negara menyediakan fasilitas untuk itu. Saya rasa alangkah baik untuk dimanfaatkan ya, sehingga yang perlu dilakukan hanya bagi teman-teman mahasiswa sini adalah menyesuaikan waktunya ya, membagi waktu antara kuliah dan waktu pelatihan. Mungkin dari saya itu Pak Ramli sementara, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dari teman-teman mahasiswa ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mohon sebarkan informasi ini ya ke rekan-rekan mahasiswa yang lain, di keluarga gitu kan, mungkin ada saudara, ada tetangga yang membutuhkan gitu kan terkait dengan pelatihan ini, itu bisa lah ya, silahkan. Ya kami rekomendasikan tetap di kampus kita ya untuk ininya, untuk ke pelatihan-pelatihan di kampus kita. Tapi kalau misalnya yang lain ya nggak masalah juga gitu kan. Itu, tapi tetap kami rekomendasikan di beberapa best practice. Sekarang kita udah pengalaman gitu ya. Kita udah pengalaman di beberapa best practice tema-tema pilihan tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya untuk sosialisasinya. Terima kasih atas kehadiran dari para mahasiswa sekalian, atensinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada siang ini memberikan manfaat yang baik ya buat para mahasiswa. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima Terima kasih kasih banyak. Kak Amri. baik. Silahkan mungkin mau di stop dari P2B. Izin live ya Pak. Ya,